Oke, eh, saya akan menunjukkan bagaimana mempercepat kinerja laptop dengan sistem operasi Windows ya. Ini kebetulan yang saya gunakan Windows 10. Ada dua cara untuk mempercepat kinerja laptop. Yang pertama adalah dengan menambah VRAM. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan fitur Ready Boost yang terdapat pada Windows. Kedua cara ini tidak akan bekerja jika spesifikasi laptop atau komputer yang Anda gunakan sudah cukup tinggi. Ini kebetulan laptop yang saya gunakan spesifikasinya sangat rendah dengan RAM hanya 2 GB dan untuk menjalankan OS Windows cukup berat, apalagi harus menjalankan apalagi jika digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi atau game yang memiliki spesifikasi tinggi. Biasanya laptop jika RAM-nya hanya 2 GB kemudian menjalankan sistem operasi kompleks seperti ini, dia akan lumayan berat ketika digunakan untuk membuka tab-tab seperti ini, membuka fitur-fiturnya. Dia lumayan berat, membutuhkan waktu cukup lama, dan saya sendiri merasakannya. Kemudian mencoba menggunakan dua cara tersebut dan hasilnya lumayan berpengaruh. Baik, kita ke cara pertama, yaitu dengan bermain VRAM. Kita coba bermain VRAM. Nah, di sini biasanya ketika pertama kali Anda membuka fitur ini, biasanya di sini ada tanda centang atau cawang. Ini dihilangkan saja. Kemudian bisa memulai kustomisasi VRAM. Sebaiknya tidak menggunakan pada drive C atau drive instalasi Windows-nya. Di sini kebetulan saya memiliki dua disk, D dan E. Di sini saya menggunakan yang E karena kapasitasnya lumayan besar. Nah, kemudian pilih ke Customize. Di sini pada kolom pertama, silakan isi inisialisasi yang Anda inginkan. Nilainya dihitung dengan MB, jadi harus 4 angka. Minimal sebaiknya mengalokasikan 2 atau 3 GB untuk inisialisasi. Kemudian nilai maksimumnya silakan bisa diperkirakan sendiri. Namun sebaiknya tidak terlalu besar, karena jika terlalu besar nanti akan ada space harddisk yang terbuang percuma, karena tidak mungkin juga pemakaiannya setinggi itu. Jika konfigurasi sudah selesai, kemudian klik set, selanjutnya OK. Nah, jika sudah di OK, nanti akan muncul pop-up memberitahuan untuk melakukan restart. Nah, itu di restart saja karena VRAM yang kita konfigurasi tadi akan mulai bekerja setelah di restart.
Kemudian cara yang kedua adalah dengan bermain Redibus. Untuk bermain Redibus, kita langsung ke Explorer. Kemudian silahkan masukkan USB, flash disk atau SD card, karena Redibus hanya bekerja pada flash disk atau SD card. Di sini kebetulan saya menggunakan SD card karena harganya lebih murah ya, lebih terjangkau. Kemudian kita klik kanan pada SD card atau flash disk yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih ke format. Untuk sistemnya silahkan diubah ke NTFS jika belum NTFS, karena jika bukan NTFS nanti tidak bisa digunakan secara penuh. Jadi misalkan SD card saya ini kapasitasnya 8 GB, jika saya menggunakan FAT32 atau exFAT, nanti yang bisa digunakan untuk Redibus hanya sekitar 4 GB. Setelah format selesai, kemudian kembali lagi. Nah, di sini silahkan pilih Redibus. Kemudian akan ada dua pilihan. Yang pertama, dedicate this device to Redibus. Kemudian yang kedua, use this device. Kita bebas menggunakan yang mana, yang pertama atau yang kedua. Dan ini maksimumnya 8 GB. Nah, untuk spesifikasi flash disk maupun SD card-nya minimal adalah memiliki kapasitas 256 MB. Jadi sangat tidak disarankan jika yang digunakan di bawah 1 GB. Sebaiknya minimal 2 GB. Kemudian setelah ini di batas maksimum, kemudian di apply, kemudian oke. Nah, nanti akan ada file Redibus pada device yang kita gunakan, entah itu SD card atau flash disk. Untuk laptop yang memiliki RAM 2 GB seperti milik saya ini, efek penggunaan dua cara tadi sangat berguna, sangat terasa ya. Biasanya sebelum saya menggunakan dua cara tersebut, ketika saya membuka seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi semenjak menggunakan dua cara tersebut jadi lumayan lebih cepat. Di sini juga terlihat meskipun RAM hampir penuh, penggunaan CPU masih tetap normal. Ini tentu sangat berpengaruh pada performa ya. Nah, biasanya ketika menjalankan aplikasi-aplikasi berat, maka saya harus menunggu 5 menit lebih untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ini kita coba Photoshop, buka Photoshop, kita coba. Biasanya saya menunggu lumayan lama baru Photoshop akan muncul openingnya. Nah, opening seperti ini. Nah, ini biasanya di sini akan not responding untuk beberapa waktu. Ketika pertama kali dibuka ini akan not responding. Ini biasanya karena RAM yang tersedia sudah habis. Nah,
biasanya juga ketika aplikasi sudah terbuka seperti ini, WhatsApp sudah terbuka seperti ini masih belum bisa. Nah, seperti ini masih belum bisa. Membuka tab menu seperti ini masih belum bisa. Jadi harus menunggu sepersekian menit untuk ini, untuk mulai bisa menggunakan Photoshop. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Apalagi ketika membuka game itu eh, sangat terasa sekali. Silahkan Anda yang ingin mencoba dua cara tersebut. Namun untuk cara ready boost, sebaiknya menggunakan flash disk atau SD card yang memiliki kecepatan read data cukup baik, karena itu akan berpengaruh